warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Hani Erdiantini dengan NIM 2001040773. Mahasiswi semester 6 Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video simulasi mengajar terkait materi Kingdom Animalia dengan submateri Invertebrata yang diampu oleh Bapak Dr. M. Harja Effendi, MPD, selaku dosen Microteaching 2023 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Tadris IPA Biologi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa untuk melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelasnya pimpin doa. Berdoa dalam hati menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Oke, selesai. Sebelumnya ada teman-teman yang udah masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Luna Syamsyah, Hadir. Meisa Fana, Hadir, Bu. Alia Jinan Sahira, Siti Maisara. Oke, hadir semua ya, alhamdulillah. Sebelum melakukan pembelajaran, apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Sehat kan? Sehat. Oke. Sehat. Ibu Karena gimana? alhamdulillah baik juga. Karena ini pertama kalinya Ibu ngajar di kelas kalian, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan. Ya, Bu. Nama Ibu Hani Ardiantini. Kalian bisa panggil Ibu Hani atau yang lain. Baik, Bu Hani. Oke. Ibu mau tanya, kalian ini rata-rata masih pakai buku paket belajarnya atau Masih. atau kalian udah dikasih LKS atau lembar kerja lain? Belum, Bu. Buku paket. Oh, belum ya. Oke. Karena Ibu dapat info minggu lalu kalian belajarnya tumbuhan, pelantai. Jadi minggu ini kita sudah masuk bab baru ya. Ya, Bu. materi kita pada minggu kali ini yaitu tentang animalia. Ada yang tahu enggak animalia itu apa? Pembelajaran tentang hewan, Bu. Iya, benar. Tentang hewan ya. Yang belajar bahasa Inggris pasti tahu animalia itu apa. Animal ya, tentang hewan. Nah, animalia ini ada golongan-golongannya ya. Kalau yang pernah baca atau pernah nonton, ada yang tahu enggak pembagian golongan animalia apa? Apa aja? Ya, Bu. Iya, Dibagi silakan. jadi hewan vertebrata dan invertebrata. Iya, benar banget. Benar banget ya. Kita ada dua submateri untuk materi animalia ini. Yang pertama ada vertebrata, yang seperti Luna bilang tadi, ada juga invertebrata. Namun, karena kita membahas satu-satu dulu, kita bahas invertebrata dulu ya. Ya, Bu. Baik, Ibu tuliskan ya. Nah, jadi invertebrata ini merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ke dalam kategori hewan tidak bertulang belakang. Nah, kita perlu pelajari dan cermati sebab antara manusia dan hewan erat sekali kaitannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam mempelajari ciri-cirinya, struktur tubuhnya, morfologi, reproduksi, dan lain sebagainya. Hal tersebut juga sudah tercantum dalam Quran Surah Al-An'am ayat 38. Ada yang tahu enggak invertebrata itu apa? Ayo, vertebrata, invertebrata. Ada yang tahu? Hewan yang tidak punya tulang belakang itu. Iya, benar ya. Invertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Contohnya Benar. apa, Bu? Nah, kalian kalau melihat sekeliling kalian, tahu enggak yang contoh hewan yang tidak bertulang belakang apa aja? Ayo, ya ada yang bisa sebutkan enggak? Cacing. Ya, benar banget ya, cacing. Nah, cacing ini biasanya punya peranan positif, negatif. Bila tahu enggak? Coba Bila, apa peranan positifnya cacing bagi lingkungan? Tidak tahu, Bu. Mohon dijelaskan. Oh, enggak tahu ya. Yang lain ada yang tahu peranan positif cacing? Untuk menyuburkan tanah, Bu. Nah, benar ya, gitu ya Bila. Baik, Bu. Cacing itu untuk menyuburkan tanah. Terus untuk yang contoh hewan tidak bertulang belakang lain ada yang tahu? Yang lain ayo, jangan hanya Bila, silakan coba Luna. Ular, Bu. Iya bisa ya, karena mirip ya disebutin jadi ularnya. Oke. Kalau Dia ular, tidak- Bu, termasuk enggak? Termasuk dia tidak bertulang belakang kan, dia flat, panjang. Nah, untuk invertebrata ini,
Karena materi kita kali ini invertebrata, jadi sebelumnya Ibu mau jelaskan ya, kalian nggak usah khawatir, nggak paham gimana, nanti Ibu kasih sedikit penjelasan terkait materi kita, submateri kita invertebrata ya. Nah, untuk invertebrata ini, tadi Animalia punya pembagian kan, vertebrata, invertebrata. Nah, untuk invertebrata ini juga ada pembagiannya dia. Banyak pembagiannya, tapi kita bahas perlahan ya, satu-satu aja. Nah, pembagian invertebrata yang pertama ada porifera. Ayo, kata porifera ini berasal dari kata pori. Pori artinya apa? Lubang kecil. Ya, biasanya berlubang kan pori. Nah, contoh dari porifera. Di sini untuk memudahkan kalian, Ibu punya literatur, carta, gambar terkait kelompok dari invertebrata ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya, yang pertama, kelompok pertama ada porifera. Porifera ini adik-adik bisa lihat kan, di sini hewannya kayak gimana, ciri-cirinya pori. Pori tadi udah disebutin sama Luna, dia berlubang kecil. Nah, ini contohnya ya, adik-adik, dia itu porifera, hewan yang berlubang, berongga. Nah, yang kedua ada hewan kelompok coelenterata. Ayo, bisa kalian lihat, ayo sebutkan ciri-ciri coelenterata dari gambar ini apa? Dia berongga, Bu, bisa menyengat. Iya, Terus teksturnya dia kenyal kayaknya. Oh, benar, ya benar ya, benar sekali. Ini kan kelihatan ya, ini apa ya, ubur-ubur kan? Iya, Bu. Nah, ciri-ciri ubur-uburnya dia lembek, kulitnya lembek, terus berongga, dan dia bisa melindungi dirinya dengan cara menyengat. Kemudian yang ketiga ada Platyhelminthes. Di sini kalian bisa lihat, ini juga sama-sama cacing. Dia berasal dari kata plat. Plat artinya apa? Datar. Ya, benar sekali, datar ya. Platyhelminthes, cacing datar. Nah, biasanya kalau cacing datar itu kurang bisa kita temuin di daratan, tapi masih ada. Nah, contohnya ada, kalian pernah lihat belatung enggak? Udah pernah, Bu. Nggak pernah? Ya, mungkin Di Luna TV sudah sering, di TV. Nah, itu biasanya ya, di laut juga. Nah, selain itu juga Platyhelminthes ini atau cacing datar ini biasanya banyak ditemukan di lautan ya. Sehingga kita hanya punya literaturnya saja, kita bisa nonton banyak sekali di sosial media, TV yang ditayangkan di mana Platyhelminthes tersebut. Kemudian kita ke kelompok invertebrata yang keempat. Di sini ada lihat, ini apa? Yo, nematoda, Nematelhelminthes. Ini kayak apa? Ayo, coba bilang. Nematelhelminthes. cacing, Bu. Iya benar ya, itu cacing ya. Cacing. Nah, kalau kalian lihat dengan kelompok yang kelima, Annelida ini, dia sekilas terlihat sama tetapi tetap mempunyai perbedaan ya, yaitu dari segi fisiologinya. Kalau nematoda atau Nematelhelminthes ini, sistem peredaran darahnya itu dia tertutup ya. Jadinya dengan kata lain dia tidak mempunyai sistem peredaran darah, akan tetapi sistem peredaran darahnya itu diganti dengan cairan. Nah, contohnya yang di sekeliling kita ada ulat 1000 kaki. Kalian pernah lihat nggak? Karena iseng-iseng congkel. Nah, kalau dia terluka itu nggak ada darahnya ya, dia tidak terlihat darah melainkan cairan, mengeluarkan cairan. Nah, itu yang disebut sebagai sistem transportasinya. Kalau Annelida ini baru dia mempunyai sistem peredaran darah, yaitu dia bisa berdarah ya gitu. Contohnya apa, Bu? Annelida ini contohnya cacing juga, tapi jenis cacing apa, Bu? cacing yang hidup bebas di lautan biasanya kalau Annelida ini. Kalau yang Nematelhelminthes ini yang biasa di sekeliling kita. Sama cacing tanah termasuk juga. Kalau cacing tanah dia termasuk Annelida ya, Annelida dia. Bu. Kemudian udah. Nah, karena Ibu sudah jelaskan beberapa sekilas tentang submateri kita pagi hari ini, sekarang Ibu mau bagi kalian lembar kerja ya, silahkan dikerjakan. Bagi yang memperhatikan tadi pasti tahu. Oke, kita bagiin lembar kerja ya. Oke, bentar dulu ya. Ibu punya lembar kerja, nanti kalian kerjakan, dikasih waktu 10 menit aja ya, karena tidak terlalu banyak indikator di Siap, sini. Bu, siap. Karena kita cuma punya waktu untuk bahas 5
5 kelompok invertebrata saja ya. Ya, Bu. Silakan. Ini Savana. Dan ini untuk Luna. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Jeda. Ya. Oke, waktunya Bu, habis sudah ya. selesai. Ya bagus ya, waktunya habis. Silakan dikumpulkan dulu. Melihat dulu ya. Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang untuk yang pengevaluasian. Ya. Baik, karena waktunya sudah 10 menit berlalu, silakan dikumpulkan dulu ya adik-adik. Baik, Bu. Oke, Ibu lihat dulu ya. Sejauh ini sudah bagus perkembangannya. Oke. Sebagai bahan evaluasi kalian, Ibu juga ingin lihat kalian sudah sejauh mana memahami. Silakan satu orang ya, perwakilan dari masing-masing kalian ini menyampaikan hasil dari lembar kerja yang Ibu bagiin. Siapa yang bersedia? Nah, Ayo Luna. Kamu bilang. Tidak. 3. Oke, silakan Luna, silakan disampaikan hasil lembar kerjanya, silakan. Diperhatikan ya, yang lain. baik, Bu. Oke, silakan, ayo. Tidak apa-apa. Ya, Bu. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil kerja saya di mana hewan animalia ini dibagi jadi 2, yaitu hewan invertebrata dan vertebrata. Kalau invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Kalau vertebrata itu yang punya tulang belakang. Contoh hewan invertebrata ada Porifera. Kalau Porifera itu yang punya lubang, yang bercabang. Terus ada Coelenterata. Yang itu contohnya kayak ubur-ubur tadi yang lembek teksturnya. Terus ada Platyhelminthes. Kalau Platyhelminthes itu dia yang datar. Kalau Nematelminthes itu yang cacing tapi tidak punya peredaran darah, diganti sama cairan. Kalau Amelida itu yang punya peredaran darah. Saja Bu Guru. Oke, terima kasih banyak. Ini kita kasih aplaus dulu untuk Luna ya. Oke, boleh dikembalikan dulu ya. Oke, penjelasannya sudah baik ya secara keseluruhan tentang terkait submateri kita invertebrata ini. Nah, coba juga dong. Nah, sebelum berakhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu sedikit mau mengulas atau memberikan kesimpulan terkait materi kita, keseluruhan materi kita pagi hari ini, yaitu tentang animalia ya. Jadi animalia ini adalah sekelompok hewan yang perlu kita cermati, pelajari, karena kita sebagai manusia dan hewan ini sangat erat kaitannya di kehidupan sehari-hari. Hewan ini bisa bergerak, bernafas, mencari makan sama seperti kita, jadi perlu untuk kita pelajari juga. Nah, animalia ini juga dibagi menjadi 2 ya, seperti yang disebutkan temennya tadi. Ada vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata artinya hewan yang mempunyai tulang belakang. Nah, kalau invertebrata ini tidak mempunyai tulang belakang ya. Terus sudah disebutkan tadi jelas ada 5 kelompok. Sebenarnya bukan hanya 5 kelompok ya, tapi karena kita membahas secara perlahan. Invertebrata ini ada 5, ada Porifera, Coelenterata, terus Platyhelminthes, kemudian ada Nematelminthes dan Annelida. Sejauh ini ada yang ditanyakan atau belum kalian pahami? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah paham ya. Ya. Udah. Nah, untuk minggu depan kita masih membahas terkait invertebrata ya. Ini lanjutan dari kelompok-kelompok yang lain. Mungkin ada sekitar 9 atau 10 kelompok dari invertebrata ini. Itu untuk pertemuan minggu depan ya. Silahkan dipelajari lagi ya, banyakin baca buku dan soal latihan ya, biar lancar minggu depannya. Oke, karena waktu kita sudah berakhir, kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.